Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di video kali ini, aku akan membahas 15 kata atau istilah unik untuk menambah kosakata bahasa Indonesia kita. Apa sajakah itu? Yuk simak videonya berikut ini. Yang pertama, duktus. Dalam KBBI, duktus berarti saluran atau bisa juga berarti pembuluh. Kata duktus biasanya akan banyak kita temukan pada materi IPA, khususnya biologi yang membahas tentang anatomi organ tubuh makhluk hidup. 2. Paradoks. Tidak asing bukan dengan istilah yang satu ini? Ya, dalam KBBI, paradoks berarti pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum namun mengandung kebenaran. Gaya bahasa paradoks membuat kita berpikir lebih luas dan kritis untuk menyingkap maksud yang terkandung di dalamnya. 3. Bonanza. Dalam KBBI, bonanza berarti sumber keuntungan atau bisa juga berarti sumber kebahagiaan. Kata bonanza ini akan kerap kita temukan dalam bidang ekonomi, di mana dalam Kamus Otoritas Jaksa Keuangan, bonanza berarti keuntungan yang sangat besar diterima oleh perusahaan di luar perkiraan atau investasi. 4. Spirometer. Spirometer dalam KBBI berarti alat untuk mengukur nafas, yakni untuk mengetahui berapa banyak udara dalam paru-paru. Kata spirometer akan kerap kita temukan dalam bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan paru-paru. 5. Seloka. Kata ini mungkin sudah familiar bagi penggemar sastra. Ya, seloka dalam KBBI berarti jenis puisi yang mengandung ajaran, sindiran, dan sebagainya. Biasanya terdiri atas 4 larik yang berirama A, 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 dan mengandung sampiran dan isi. 6. Nadir. Nadir memiliki arti jarang ada, jarang didapat, luar biasa, atau bisa juga disinonimkan dengan langka. Kalau kita telusuri lebih lanjut, biasanya kata nadir ini sering dipakai sebagai nama bayi laki-laki dalam Islam. Karena dalam Islam, kata nadir ini memiliki arti yang baik, di antaranya berarti sangat mencintai, berharga, dan berseri-seri. 7. Yojana. Kata yojana berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti satuan untuk mengukur jarak, di mana 1 yojana sama dengan sekitar 15 km atau kurang lebih 9 mil. Sedangkan dalam KBBI, yojana memiliki 2 arti. Yang pertama, satuan ukur panjang yang setara kira-kira 9 mil, dan kedua, yojana berarti jarak. 8. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih suatu perubahan penting telah dilakukan. Istilah ini memiliki konotasi agar pembaca mencurahkan perhatian pada perbedaan pernyataan saat ini dan pernyataan sebelumnya. Istilah ini sering digunakan pada bidang ekonomi, filsafat, dan hukum untuk mengukur sebuah pernyataan dengan istilah baru. 9. Qasar. Orang Islam mungkin sudah mengenal kata ini. Ya, tepat sekali. Qasar adalah meringkas rakaat sholat wajib karena sedang melakukan perjalanan jauh atau safar. Begitu pula dalam KBBI, arti qasar adalah pemendekan rakaat sholat wajib dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat sebagai keringanan atau rukhsah bagi orang-orang musafir. 10. Agil. Dalam KBBI, agil berarti bagian kapal. Tapi, coba siapa di antara kalian yang punya kerabat bernama Agil? Nah, lebih lanjut, agil juga memiliki persamaan makna kata atau bersinonim dengan anak bungsu. Nah, jadi kemungkinan kerabat kalian itu merupakan anak terakhir di keluarganya. Dan bukan nama yang terinspirasi dari salah satu bagian kapal.
11. Jelu. Kata yang satu ini mungkin sesekali pernah kita dengar. Nah, dalam KBBI, jelu bermakna kesal hati atau bisa juga berarti mendongkol. Dalam hal ini, mendongkol artinya berperasaan kesal yang terpendam dalam hati. Nah, semoga yang sedang jelu segera terhibur ya. Hehe. 12. Enigma. Dalam KBBI, enigma berarti teka-teki yang menjurus pada hal ucapan. Enigma juga berarti misterius. Contoh penggunaan kata enigma misalnya, pernyataan yang menimbulkan enigma di masyarakat. Nah, kalau kalian sudah bosan menggunakan kata teka-teki, ganti saja menggunakan kata enigma. Keren kan? 13. Komplementer. Istilah komplementer dalam KBBI berarti saling mengisi dan dapat juga diartikan bersifat melengkapi. Manis juga ya arti kata yang satu ini. Tapi kata ini biasanya digunakan dalam hal-hal yang bersifat formal. 14. Flegmatis. Flegmatis adalah istilah yang digunakan untuk sifat yang lamban atau sukar untuk diubah. Jadi, jika kalian punya kebiasaan yang sulit untuk diubah dalam suatu hal, ya bisa dikategorikan flegmatis. Semoga kebiasaan yang sulit diubah itu adalah kebiasaan yang baik ya. 15. Kuasi. Mungkin sebagian mahasiswa yang sedang bergelut dengan tugas akhir cukup familiar dengan kata ini. Ya, kuasi berarti hampir atau bisa juga berarti seolah-olah. Jadi, kalau ada seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan metode kuasi eksperimen, itu artinya dia tidak sedang melakukan eksperimen dalam arti yang sebenar-benarnya. Namun, dia melakukan sesuatu yang seolah-olah atau hampir mendekati eksperimen yang sebenarnya. Itulah dia kata-kata unik yang semoga dapat menambah kosakata bahasa Indonesia kita. Jikalau kalian suka dengan video kali ini, silakan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.